saya ngomong sama istri saya, ya Allah, Kok gitu. jadi Kalau saya, mungkin kalau saya masih di sana, saya berhak dong sakit hati. Iya, gimana sih? Kita kerja bareng, lo bos gue, kalau gini sih, gitu paham nggak maksudnya? Iya. Kok lo main belakang sih? Iya, kok gini sih? Yang udah kenal banget sama Ayus, ya kan? Ya. Deket, apa maksudnya udah lama kenal Oke. gitu kan? Seperti apa sih sosok dia terus di mata kamu Oke. sebagai teman dan mungkin sebagai saudara? Sebagai teman, Ayus sebenarnya orang terbuka. Dia ketika dia tertutup untuk hal yang tidak penting gitu, tapi terbuka untuk hal sesuatu yang memang dia butuhkan. Banyak hal yang di-sharingkan ke saya gitu, untuk apa ya, bagaimana ya B, gimana ya B, orang asik, orang Itu asik. lebih ke apa mas? Ya perihal teknis Oh teknis ya? grup gitu. Oke. Contoh kayak adanya Mas Ardi pun di Sabian kan, sharing Ayus ke TB. Akhirnya TB mereferensikan Ardi, sahabat TB sebelumnya yang main bareng. Ayus nyambung, Ayus oke, ya udah ikut yuk gitu. Jadi bareng, akhirnya Ardi jadi ikut gitu. Ayus orang yang asik juga. TB bisa anggap dia percaya juga sama TB gitu ketika konsultasi tentang hal apapun Kak. Tentang hal apapun. Kita nggak usah ngomong Sabian. Dulu sebelum Sabian juga Ayus suka konsultasi, suka ngobrol, sharing hal-hal positif kayak gitu. Berapa tahun sih? Ya, terbukti berhasil sampai detik ini Nisa masih solid kan di Sabian kan, tidak terganggu dengan hal apapun. Gitu. Jadi nggak berpikir kalau Nisa Sampai deket nih akhirnya sama Ayus gini. Makanya kaget gitu. benar-benar kaget ya mas? Iya makanya kaget. Iya kan kaget. Serius. Ya makanya malah saya ngomong sama istri saya, ya Allah. Kok Gitu. jadi Kalau saya, mungkin kalau saya masih di sana, saya berhak dong sakit hati. Iya, gimana sih? Kita kerja bareng, lo bos gue, kalau gini sih, gitu paham nggak maksudnya? Iya. Kok lo main belakang sih? Iya, kok gini sih, gitu. Makanya saya bilang orang tanya Bang Tebe gimana pendapat? Pertama kaget, kedua gue kesel gitu. Kok lo Kesannya? gini sih, gitu. Iya iya, kalau rumornya 2 tahun yang lalu Kak, Iya benar. kok lo gini sih, gitu. Masih gimana ya? Gitu. Ya, harusnya nggak gitu. Mas, akhirnya padahal sebulan yang lalu baru telepon gitu kan. Kalaupun misalnya seandainya dirimu sudah tahu sebulan yang lalu, lo mau ngomong apa? Saya berani ngobrol sama Yus untuk misalkan, Yus kayaknya gini deh. Saya orang yang punya keberanian gitu untuk ngobrol gitu sama Yus. Cuma mungkin saatnya belum tepat gitu. Dan saya juga nggak pernah bab ini saya ngobrol sama Yus lo nggak pernah. Tahu kaget, cuman kayak jadi pengen nanya gitu rasanya. Yus bener gak sih ini informasinya kayak Jadi, gitu. oke. Mas sampai akhirnya dicap pelakor. Ah, Yang itu yang ketiga, sosok seorang Nisa itu pantas gak sih dibilang jadi sebagai pelakor? iya kalau dibilang pantasnya sedih lah Kak. Maksudnya ya kan dia nyanyi bareng-bareng gitu. Sampai image buruk banget dibilang pelakor itu tentu aduh, saya kalau jadi Nisa juga pusing pasti. Kita temen yang merasakan perjuangan Nisa, bagaimanapun kan tetap ada baiknya gitu, menyampaikan nilai yang baik ke masyarakat dan terbukti pernah viral di influencer muslim. Muncul jadi pelakornya nih yang naik. Orang ketiga lah. Ya aduh, gimana sih gitu. Sedih sayangin banget. Sedangkan Mas TB tahu background keluarganya gitu kan. Sampai akhirnya bisa dicap sebagai orang ketiga, kasarnya sebagai pelakor. Nyangka nggak sih tuh? Nggak nyangka Kak, nggak nyangka, serius nggak nyangka. Pasti keluarganya Nisa pun tidak menyangka gitu. Ya seandainya berita ini misalnya masih belum tentu kejelasannya gitu, ya semoga lekas diberikan kejelasan. Dan jika akhirnya ternyata benar gitu, terjadinya seperti ini fakta gitu, ya semoga lekas diselesaikan juga. Saling satu keluarga sama lainnya saling menerima, Mas, tidak berkelanjutan. oke, dirimu kayaknya merasa terpukul banget ya. Mungkin apa karena kalian berdua pernah menjadi bagian Sabian yang dari nol sampai sekarang besar gitu kan? Oke. Dengan karena ada berita ini jadi kayaknya langsung jatuh gitu kan? Kalau Sabian ini lebih ke yang ini dia lebih ke kesepakatan kerja gitu, sebuah kantor. Tapi personnya itu udah kayak teman lama ya. gitu, teman lama.
Mungkin banyak juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya Ayu, sahabat-sahabatnya Nisa mungkin yang merasakan seperti saya rasakan saat ini gitu. Cuma mungkin mereka tidak bisa bicara kemana gitu. Dan saat ini saya berkesempatan untuk menyampaikan ini gitu, bahwa ya harusnya nggak gini, harusnya nggak gini, kok gini gitu. Ada rasa kayak kesel sama saya, kesel ya. kok gini sih gitu. Jadi kalau ya semoga salah sih. Kalau sampai bener isu-isu yang beredar, berarti dari dulu dong gitu kan. Dan gue nggak tahu gitu ya. Iya, saya nggak tahu, dulunya saya nggak tahu, setahun ke belakang makin nggak tahu gitu. Ya mungkin teman-teman media nanya ke saya pun tentang hal ini karena ada isu yang dari 2 tahun yang lalu, nanti ada TB, ada Ardi gitu nih. Mungkin karena hal itu. Berarti ya di posisi yang kok kerja sama barangnya gini gitu. Iya. Mas Adi sempat bilang katanya ini cuma settingan. Terpikir seperti itu gitu kan. Karena industri kan lagi ininya gitu kan. Kenapa sampai berpikir seperti itu? Mungkin awalnya sih dari YouTube aja sih, dari masa YouTube gitu. Emang kan dari kemarin kan Sabian kurang begitu naik. Ya, memang di YouTube ini udah diisi oleh konten-konten lain gitu secara ini. Nah, apalagi ditambah mau awal Ramadan. Iya. Mungkin strateginya kali gitu. Karena kan udah bukan strategi yang apa ya? Strategi yang mainstream. Iya, yang mainstream gitu, udah banyak gitu yang pakai seperti itu kan. Jadi settingan gitu. Iya, ya? setting, jadi akhirnya mungkin settingan, tapi kok salah ini kan salawat, tapi settingnya sih nggak banget gitu kalau secara settingan gitu, dan menyangkut keluarga lagi kan gitu. Nah, di situ sih kemarin gitu kan. Ya cuman lihat gitu kan. Ya sempet nggak percaya, kaget banget gitu. Dengan melihat background Nisa seperti itu gitu. Gak nyangka ya. Gak nyangka. Oke, Mas Tebe, Ayus itu sosok seorang suami dan ayah yang seperti apa sih? Kamu sebagai teman Dia the yang best. paling lama. Saya ingat Ayus kalau kemana-mana suka bawa istri, bawa anak. Kalau ke rumah saya bawa istri, bawa anak. Makanya orang tua saya itu anak-anak Ayus tahu. Pernah megang, pernah gendong, nyium dan lain-lain. Eri pun sama, penyayang. Ayus tipikal orang penyayang. Bahkan saya nggak ngeliat kalau dia tuh Punya masalah. sebelum ada Sabian pun, misalnya ada image Ayus nakal gitu dan rasanya nggak ada gitu. Rasanya mulus-mulus aja mereka rumah tangganya. Ya sampai akhirnya, makanya ada statement kan Riri bertahan selama sekian tahun itu kan. Mungkin karena Riri masih yakin kalau Ayus tidak seperti apa yang dia pikirkan gitu, hal-hal negatifnya kan. Sampai akhirnya, beneran ya ternyata kasus pengadilannya gitu kan muncul. Iya. Beneran cerai, juga cerai gitu. Masa sih gitu. Padahal selama ini mulus-mulus. Cuma kan Sabian itu emang padat. Iya. Nggak usah. Trafficnya seperti apa sih makanya? Saya juga sama istri saya juga kalau ketemu itu bisa dihitung waktu. Lebih banyak keluar perform, event, aktivitas, kegiatan Sabian ya, dibanding keluarga. Ya mungkin saat-saat itulah gitu. Ya manusia kan bisa salah juga kadang-kadang. Mungkin salah satu celahnya itu kali Mas ya, bisa dibilang cerita. Ya setahun ke belakang sih saya nggak tahu, setahun ke belakang nggak tahu. Kalau setahun sebelumnya memang karena saat aktivitas juga bareng kita semua. Hal yang terlihat di mata saya pun ya fine-fine aja, nggak ada yang aneh gitu. Nah setahun ke belakang ini kan berarti nggak tahu nih sampai akhirnya Riri naik gugatan itu. Ya barangkali ada hal yang besar yang kita tidak tahu, yang itu yang perlu dicari tahu gitu di pihaknya Riri. Oke, terakhir Mas, apa sih doa dan harapannya untuk kasus ini? Mas, Ya ini sih apa, cepat selesai lah kalau memang. Ya berdoa kalau memang ini cuma belum jelas kan misalnya. Oke. Ya semoga cepat dihilangkan, dan kalau memang benar ya tetap tenanglah di dua keluarga itu, ketiga keluarga ya. Oke. Harus tenang, dan ya jangan sampai ada berkelanjutan ke jalur hukum lainnya gitu. Oke. Mas TB ada tambahan mungkin? Doanya buat semua, masing-masing pasti punya harapan, semoga dimudahkan, dilancarkan. Harapannya semoga netizen tidak terlalu mengkait-kaitkan dengan unsur hijabnya, unsur-unsur yang bersifat religinya.
Ya kalau ada salah mungkin manusiawi gitu. Lihat sisi baiknya, dimana bagaimanapun pernah mempersembahkan yang terbaik untuk selawat Nusantara kayak gitu. Kan juga nggak semua pelaku yang seperti ini seperti itu. Ada banyak teman-teman influencer lain. Jangan sampai image-image seperti ini justru mengundang image yang buruk juga buat teman-teman yang lain yang mungkin tidak seperti itu. Gitu aja harapannya ya. Ini menurut saya objektif kok. Oke, untuk kedua belah pihak yang bersangkutan, Mas, Untuk saatnya wajiblah berbicara, speak up atau apa? Oke, ya kalau untuk Sabian harus cepat bicara. Biar tidak berkepanjangan. Sampaikan yang benar. Biar tidak berkepanjangan. Pihak Riri kan juga udah bicara kan. Jadi netizen nggak banyak digulung sama pemikirannya apa iya apa enggak. Biar lekas tahu. Oh jadi begini. Oh ternyata hoax, selesai gitu. Oh ternyata benar. Ya udah tinggal cari hikmahnya. Hikmahnya itu yang digunakan buat kita semua gitu aja. Ya buat manusia kalau sampai benar kan berarti ada yang salah dong. Ya manusia mungkin punya kesalahan itu. Ya mau gimana gitu. Caranya kan memperbaiki. Oke, next Lisa masuk tengah sini. Lisa. Belajar dari pengalaman. Oke, siap. Kan? Lisa tetap yang perempuan sendiri dong di Ah, iya. ini kan. Ini udah